Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Azka Putri dari Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Al-Irsyad Cilacap. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus hidup bakteriofag atau yang kita sebut sebagai fag atau virus yang terdiri dari dua siklus. Yang pertama ada siklus litik dan yang kedua ada siklus lisogenik. Yang pertama adalah tahap adsorpsi atau tahap penempelan, di mana fag atau bakteriofag akan menempel pada dinding sel bakteri atau sel inang. Kemudian, dia akan mengeluarkan yang namanya enzim lisosim yang berfungsi untuk melubangi dinding sel bakteri, sehingga dapat melakukan tahap yang kedua, yaitu injeksi kromosom atau DNA ke dalam inang. Kemudian, akan melakukan tahap sintesis, di mana dari DNA tersebut akan mengendalikan sel inang sehingga akan memproduksi bagian-bagian dari virus seperti kapsid, ekor, dan selubung ekor, serta serabut ekor. Kemudian akan melakukan tahap replikasi di mana memperbanyak dari bagian-bagian atau dari tubuh-tubuh virus tersebut. Kemudian masuk ke tahap perakitan, yaitu virus akan merakit tubuhnya sehingga membentuk virus yang sempurna. Setelah terbentuk banyak virus akan masuk ke tahap lisis, di mana tahap lisis ini virus akan menghasilkan enzim lisosim sehingga dapat memecah dari dinding sel inang dan virus akan bebas menginjeksi atau menginfeksi bakteri-bakteri yang lain. Kemudian, untuk siklus yang kedua merupakan siklus lisogenik. Siklus lisogenik terdiri dari beberapa tahap juga. Yang pertama ada tahap absorpsi atau penempelan, yang kedua ada tahap penetrasi, yang ketiga ada tahap penggabungan kromosom, yang keempat ada tahap pembelahan, yang kelima ada tahap pemisahan kromosom. Tapi, pemisahan kromosom ini jarang terjadi. Dan siklus lisogenik dapat melanjutkan siklusnya ke dalam siklus litik. Tapi siklus litik tidak dapat melanjutkan ke siklus lisogenik. Yang pertama adalah tahap absorpsi atau penempelan, di mana bakteriofag atau fag akan menempel pada dinding sel bakteri atau sel inang. Kemudian akan menghasilkan yang namanya enzim lisosim. Kemudian akan melakukan penetrasi atau penginjeksian kromosom DNA ke dalam sel inang. Kemudian terjadi proses penggabungan, yaitu penggabungan antara kromosom virus dengan kromosom si bakteri. Kemudian akan terjadi replikasi kromosom dan terjadi pembelahan sel. Nah, siklus lisogenik ini di mana sel inang dapat tetap beraktivitas, namun di dalam kromosomnya itu mengandung kromosom si virus. Nah, kemudian masuk ke dalam yang namanya pemisahan kromosom. Tapi pemisahan kromosom ini yang sudah saya sebutkan bahwa pemisahan kromosom itu jarang terjadi. Nah, saat pemisahan kromosom itu dapat melanjutkan ke dalam siklus litik. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa siklus litik itu pada akhirnya dapat menghasilkan yang namanya bakteriofag baru yang dapat menginfeksi sel-sel bakteri yang belum terinfeksi. Sedangkan untuk siklus lisogenik itu terjadi penggabungan antara kromosom virus dengan kromosom bakteri dan terjadi pembelahan, sehingga dari bakteri tersebut itu dapat beraktivitas seperti biasa, namun di dalam kromosomnya itu terdapat kromosom virus, kecuali terjadi adanya pemisahan kromosom sehingga dapat melanjutkan ke siklus litik. Sekian video dari penjelasan siklus hidup bakteriofag dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.